Shalom, kita bersama kembali dalam program Rema, restorasi melalui anugerah. Karena anugerah Tuhan kita diselamatkan, dan oleh anugerah Tuhan saudara-saudara, kita boleh menerima kelimpahan hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Sang anugerah itu sendiri yang diberikan bagi kita. Dialah firman yang hidup, dan Dialah yang menerangi jalan hidup kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan. Karena itu penting bagi kita untuk selalu belajar firman Allah. Nah, mari kita sama-sama akan membuka firman Tuhan, dan kita akan belajar terus. Keluaran pasal yang ke-30. Namun sebelumnya saya ajak kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat dan wahyu untuk mengenal akan kebenaran-Mu. Terpuji Engkau, demi nama Yesus. Amin. Nah, di dalam pasal 30 ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama mengenai mezbah pembakaran ukupan, yang mana di dalam ayat yang ke-6 dikatakan haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Mezbah ukupan di sini saudara-saudara dibuat secara khusus, lalu diletakkan mezbah ini saudara-saudara di depan tabir. Jadi itu di ruang kudus. Dan ada tabir di situ saudara yang menutupi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itulah di mana tabut perjanjian, di mana ada dua loh batu hukum Taurat di dalamnya, dan juga ada manna dan juga tongkat Harun yang berbunga, yang mana tabut itu menggambarkan kehadiran Allah di tengah umat Israel. Nah, makna daripada mezbah ukupan ini diletakkan di depan daripada ruang maha kudus saudara adalah berbicara ukupan, berbicara tentang doa. Disitulah doa-doa dinaikkan saudara-saudara kepada Tuhan. Berbicara tentang doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali setahun maka imam besar yaitu Harun akan mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduk mezbah itu dengan darah korban penghapus dosa. Itu di dalam ayat yang ke-10. Ya, sekali setahun mengadakan pendamaian itu saudara-saudara. Jadi di mezbah ukupan itu ada dua tanduk di sana saudara. Tanduk di sini saudara dia berbicara tentang pemeliharaan atau perlindungan Tuhan. Itu makanya ketika kita membaca dalam Alkitab, di tanduk-tanduk mezbah di mana Adonia yang pernah saudara-saudara mencari keselamatan terhadap pendukung Salomo, kalau saudara baca seluruh Alkitab ini nanti kita akan menemuinya juga saudara di dalam kitab Samuel. Nah, saudara-saudara, dia mencari keselamatan saudara, maka dia pergi ke tanduk mezbah dan memegang tanduk mezbah itu. Artinya di situ keselamatan. Dan disitulah saudara-saudara diadakan pendamaian, di mana darah dibubuhkan di situ oleh Imam Harun. Dan oleh darah itu doa-doa dinaikkan kepada Tuhan, dan saudara doa-doa diterima oleh Tuhan karena ada darah yang selalu dipersembahkan menghapus dosa umat Israel pada masa itu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini melambangkan saudara bahwa Yesus yang adalah tanduk keselamatan kita, saudara-saudara. Oleh darahnya lah, melalui darahnya saudara-saudara, melalui kematian Kristus, sekarang tabir itu sudah dibelah, sudah terbuka. Kita tidak memerlukan lagi saudara-saudara Imam Harun masuk ke dalam kemah, ke dalam ruang maha kudus untuk bertemu dengan Tuhan demi umat Israel. Sekarang setiap kita dituliskan di dalam Ibrani saudara-saudara 10:19 ayat 19 bahwa setiap kita
dapat menghadap takhta kasih karunia karena darah anak domba, yang kematiannya telah membuka tabir itu, sehingga kita boleh masuk langsung bertemu Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kisah yang luar biasa. Bahwa saudara yang saya kasihi, hanya melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, saudara, kita datang kepada Tuhan, maka setiap doa-doa kita naik ke hadapannya. Dan semua yang kita terima dalam hidup ini itu berdasarkan dari korban Kristus di atas kayu salib. Hanya melalui korban Kristus yang telah membuka tabir itu, kita bisa langsung berhadapan dengan Bapa dan boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ruang Maha Kudusnya. Kita boleh masuk di ruang Maha Kudus itu lagi, saudara, oleh karena darah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, di mana setiap orang Israel kalau mereka disensus, saudara-saudara, itu harus membayar. Yang miskin dan yang kaya sama bayarannya, saudara-saudara. Mereka membayarnya sama, saudara, untuk pendamaian bagi nyawa mereka, untuk keselamatan mereka. Maka Tuhan tidak memandang yang miskin dan kaya itu sama bayarannya yang harus mereka bayar ketika mendaftar, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Di zaman Yesus, saudara-saudara, itu adalah 1 dinar upah kerja 1 hari. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna daripada pendaftaran ini, saudara-saudara, untuk harus dibayar? Karena bayaran itu, saudara, adalah untuk menjadi pendamaian bagi nyawa mereka. Nah, dan uang itu digunakan kemudian, saudara-saudara, uang persembahan digunakan kemudian untuk menyelenggarakan kebaktian-kebaktian di dalam kemah-kemah pertemuan di mana mereka ibadah, saudara-saudara, untuk pembelian berbagai kebutuhan-kebutuhan di dalam kemah pertemuan mereka. Nah, di sini menggambarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa umat Israel, saudara, mengapa yang kaya dan yang miskin sama dalam hal menjaga nyawa mereka, saudara-saudara. Di sini mereka membayar untuk menyatakan bahwa mereka bukanlah milik Musa. Tapi ketika mereka membayar, mereka sedang membuat lambang bahwa mereka adalah milik Allah sepenuhnya. Mereka kepunyaan Allah itu sendiri, dan Allah yang menyelamatkan nyawa mereka dengan membawa mereka dari perbudakan di tanah Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini adalah lambang yang menyatakan bahwa nyawa mereka diselamatkan oleh Allah, mereka milik Allah sepenuhnya, dan Allah, kepada Allah Israel itulah mereka harus menyembah. Nah, saudara yang saya kasihi, di sini menggambarkan kepada kita, saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Korintus, menyatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia membayar lunas hidup kita. Dia telah membayar dengan mendaftarkan nama kita di surga, saudara-saudara. Menyensus kita di surga, jadi nama saudara terdaftar. Dibayar dengan nyawa Yesus Kristus yang tentunya jauh lebih mahal daripada hanya setengah shikal. Yesus telah membayar hidup saudara. Dan yang luar biasa, ketika dia membayarnya lunas, artinya tidak ada cicilan-cicilan, saudara-saudara, maka dikatakan kita menjadi milik Allah. Tubuh kita seluruhnya ini adalah menjadi baitnya Tuhan.
menjadi miliknya Tuhan. Karena itu hendaklah tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-12, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-12, kita buka dulu Roma 12. Dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Orang-orang saudara yang tahu bahwa dia telah dibeli oleh Kristus, bahwa Kristus telah membayar lunas semua hutang dosa di atas kayu salib, dan dia telah dibebaskan dari dosa, saudara-saudara, sehingga dosa itu tidak lagi berkuasa dalam hidupnya. Maka saudara, dia tahu menggunakan seluruh kehidupannya ini untuk kemuliaan Allah, mempersembahkan tubuhnya. Artinya mempersembahkan tubuh di sini artinya totalitas hidupnya, saudara-saudara, adalah sebuah persembahan, sebuah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, saudara, adalah totalitas hidup kita. Segala yang kita kerjakan, yang kita jalani di sepanjang hari-hari kita, itulah sebuah ibadah. Dan saya yakin, saudara-saudara, orang yang tahu beribadah kepada Tuhan, bahwa seluruh yang dia lakukan di segala jalan hidupnya ini, haruslah itu memberi kemuliaan kepada Tuhan, saudara-saudara. Dalam perkataan kita haruslah memuliakan Tuhan. Dalam semua hal yang kita kerjakan dan lakukan, termasuk hal-hal yang saudara kirim di dalam medsos, saudara-saudara. Hal-hal yang saudara kirim, apakah itu memuliakan Tuhan atau memberi ketakutan kepada orang, itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau itu saudara mendatangkan kecemasan kepada orang-orang dan membuat orang-orang saudara lebih memperhatikannya daripada datang menyembah dan berharap dan tahu bahwa hidupnya adalah milik Allah. Bukankah kalau kita milik Allah, dia tahu memelihara? Sedangkan ayah di bumi ini saja, saudara, atau seorang tua di bumi ini saja, dia tahu apa yang harus dia lakukan atas anak-anaknya agar anak-anaknya terlindung, saudara-saudara, dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Terlebih Allah Bapa kita di surga, dia pasti tidak akan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Dia tidak akan membuka pintu lagi, saudara-saudara, seperti dia membuka pagar terhadap Ayub, sehingga iblis masuk dan mendakwa Ayub, hidup Ayub, kecuali nyawa Ayub yang tidak bisa dia ambil, saudara. Mengapa? Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa di dalam kitab Ayub, Ayub berkata, sekiranya ada seorang pengantara bagiku di hadapan Allah, maka dia tidak akan mengalami itu. Ayub tidak punya pengantara di hadapan Allah, saudara, sehingga iblis datang dan mendakwa dia. Tetapi kita, ada Kristus Yesus yang telah membawa darahnya sendiri ke surga, dan yang telah, saudara-saudara, duduk di sebelah kanan Allah. Dan di sana dia berdiri di hadapan Allah. Duduk, bukan hanya duduk. Di ayat lain dikatakan juga dia berdiri. Jadi dia di sana tidak hanya duduk terus santai-santai, saudara. Dia berdiri menatap Allah. Kadang dia terduduk, itu bicara tentang apa, saudara? Duduk bicara tentang dia kepercayaan Allah. Dialah satu-satunya yang kalau Bapa di surga mau melakukan sesuatu, dia harus bertanya dan melihat kepada Yesus di samping kanannya itu. Kalau itu sudah dibayar oleh Yesus, maka Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara tuh di dalam Tuhan Yesus. Dan kadang dikatakan dia berdiri di hadapan Allah. Untuk apa, saudara? Untuk membela kita. Bahwa dia sudah mati, dia sudah tebus kita dengan darahnya. Dia sudah beli kita hidup. Hidup kita ini adalah hidup yang sudah dia miliki karena sudah. Maka Bapa tidak akan mengizinkan apapun yang buruk, saudara-saudara, ke dalam hidupmu. Kristus sudah membayar lunas, saudara-saudara. Kristus sudah membayar lunas. Seringkali kita menggunakan kata mengizinkan, Allah mengizinkan. Di mana saudara bisa menemukan hal itu dalam Perjanjian Baru? Karena Kristus yang sudah bangkit menjadi pengantara. Tetapi saudara, yang seringkali membuka pintu sehingga si jahat bisa mengganggu dan mendatangkan hal-hal buruk dalam hidup ini adalah kita.
bukan Allah yang mengizinkan dia seperti dia mengizinkannya kepada Ayub, saudara-saudara. Karena ada pengantara kita sekarang, berdiri di hadapannya, menjadi pembela kita. Dan dia adalah pendoa syafaat kita di hadapan Tuhan Bapa di surga senantiasa. Wow, ini keistimewaan yang luar biasa, saudara-saudara. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Jangan mengirim hal-hal yang menakut-nakuti orang, membuat orang cemas, yang membuli orang lain. Janganlah perkataan kita yang menjatuhkan semangat orang, tetapi saudara, bila perkataan kita membangun, untuk itulah kita dipanggil. Itu sebabnya saudara-saudara, ada bejana pembasuhan ketika seseorang mau masuk dalam rumah Tuhan. Dia kudus, dia harus layak, dia tidak boleh saudara, ada hal yang kotor di sana. Karena apa? Kalau dia masuk melangkah ke dalam keadaan kotor, maka dia akan mati. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita telah dibasuh oleh darah Kristus dan dibersihkan dengan air, yaitu firman Allah. Dan Yesus adalah air kehidupan yang memberikan Roh Kudus yang adalah air kehidupan, bahkan menjadi mata air di dalam kita. Sehingga seharusnya yang keluar dari dalam hidup kita adalah kehidupan Allah yang memberi orang harapan, yang tidak membuat orang takut cemas, tetapi membuat orang memiliki iman bahwa perlindungan di dalam Yesus sungguh-sungguh itu sesuatu yang nyata, real, 100%. Saudara-saudara, mengapa banyak orang yang seringkali diguna-guna, disantet atau dimasuki hal-hal yang tidak baik dari dunia ini, saudara? Karena dia hidup tidak di bawah kasih karunia. Dia tidak beriman di bawah hal yang Tuhan sudah selesaikan. Dia masih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat mendatangkan kematian. Tetapi roh kasih karunia mendatangkan kehidupan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perlu untuk kita senantiasa penuh dengan roh. Minyak urapan yang kudus di dalam pasal ayat selanjutnya dari ayat yang ke-22 berbicara bagaimana saudara-saudara Roh Kudus, urapan berbicara, minyak urapan bicara tentang Roh Kudus. Di zaman kita telah diberi Roh Kudus. Kalau dulu saudara-saudara tanda Allah hadir dalam mereka diurapi pakai minyak. Sekarang tidak, saudara-saudara. Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita. Yang kita perlukan bersekutu dengan Dia. Setiap hari, setiap waktu sadar bahwa Dia hidup, ada di dalam kita. Dan mungkinkah saudara-saudara ada kekuatan lain bisa mengalahkan Roh Kudus? Dan firman Allah berkata, Dia ditempatkan di dalam saudara, yaitu Roh Kudus, jauh lebih besar dari roh apapun di bumi ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita persembahkan hidup kita. Kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah. Mari kita beribadah dengan benar. Mari kita beribadah. Bukan hanya di gereja itu beribadah, atau pada hari Minggu atau hari tertentu ketika kumpul menyanyi memuji Tuhan bersama belajar firman. Tetapi ibadah adalah semua tindakan hidup kita, saudara. Persembahkan tubuhmu. Dan saya yakin orang yang tahu akan hal ini beribadah sejati, mempersembahkan tubuhnya, bahwa dia milik Allah. Maka dia tahu bahwa harta yang dia punya juga, saudara, adalah milik Allah. Dia tidak akan ragu dan takut di dalam mempersembahkannya. Dan tidak mempertanyakan apa yang telah dikerjakan untuk itu semua. Dia hanya tahu bahwa dia melakukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Semoga firman Tuhan ini terus membawa kita untuk dalam hidup ini kita sadar beribadah sehari-hari. Dalam ibadah yang sejati ini, keselamatan itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan kalau benar ibadah sejati kita kerjakan, saudara, percayalah, perlindungan Allah atas hidup kita. Haleluya, terpujilah Dia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat beribadah yang sejati, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati umat-Mu agar mempersembahkan yang terbaik, yaitu ibadah yang sejati di keseharian mereka. Terpuji Engkau demi nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan saudara-saudara. Saya sampaikan salam sehat dan salam restorasi.